Sahabat Raja, salam sehat. Kembali bersama saya Jasmine dalam Dokter Bicara. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai kuning pada bayi bersama dengan Dr. Ray Fernandez, spesialis anak dari Raja Hospital Cengkareng. Apa kabar dokter? Baik, hai Sobat Raja, salam kenal. Sahabat Raja, kita kan akan membahas kuning pada bayi. Dok, pengertian kuning pada bayi, maksudnya itu seperti apa dok? Ya, kuning pada bayi atau biasa kita sebut dalam istilah kedokterannya icterus ya, adalah pewarnaan kuning pada mata dan kulit yang disebabkan karena penumpukan bilirubin yang berlebihan dalam bayi ya. Jadi bilirubin itu apa sih? Bilirubin adalah hasil pemecahan hati yang berperan dalam pewarnaan dalam urin dengan juga tinja seperti itu. Seperti itu dok ya. Kejadian kuning pada bayi ini juga seperti apa dok? Untuk angka kejadian kuning pada bayi ya, terutama pada bayi-bayi baru lahir nih umumnya ya, pada bayi cukup bulan, angka kejadiannya sekitar 50-70% untuk angka kejadian kuning. Untuk bayi yang kurang bulan atau kita biasa sebut bayi prematur ya, angka kejadian kuning sekitar 80-90%. Penyebab dari bayi kuning ini sendiri itu apa ya dok? Untuk penyebabnya dari bayi kuning ini ada 3 ya. Jadi yang tadi dibilang kalau misalnya produksi bilirubin yang berlebihan dapat menyebabkan kuning pada bayi. Selain itu juga adanya yang kedua, gangguan dari penyerapan bilirubin itu sendiri bisa menyebabkan kuning pada bayi. Yang ketiga, gangguan dari pengeluaran bilirubin itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, pengeluaran bilirubin melalui urin dengan tinja. Gangguan dari pengeluaran itu sendiri dapat menyebabkan kuning pada bayi. Gejalanya sendiri seperti apa dok kuning pada bayi? Gejala kuning pada bayi umumnya ya, jadi warna kuning bisa dilihat pada kulit dan juga pada biasa mata ya, mata yang paling sering terlihat seperti matanya kuning seperti itu. Jadi kuning awalnya dimulai dari wajah, kemudian ke dada, ke perut, ke kaki, sehingga ke tungkai begitu ya. Selain itu juga kuning yang sangat berat ya dengan kadar bilirubin yang cukup tinggi dapat menyebabkan anak menjadi lemas dan tidak mau menyusu. Cara pemeriksaannya dok untuk bayi kuning ini dok seperti apa? Cara pemeriksaannya mungkin moms and dads bisa melakukannya di rumah nih. Jadi kita dapat memeriksa kuning dengan melakukan peregangan pada kulit menggunakan 2 jari ya. Jadi kita lakukan peregangan pada bagian dahi, pada bagian dada, perut, dan juga pada bagian kaki seperti itu. Jadi kalau misalnya kuning yang positif itu, jadi dia akan meninggalkan warna kuning setelah dilakukan peregangan ya. Jadi pada saat dilepaskan akan terlihat warna kekuningan pada kulit bayi seperti itu. Dikasih tipsnya tuh moms and dad di rumah ya. Jenis-jenis kuning pada bayi, ada jenis-jenisnya dok ya? Apa aja itu dok? Ya. Jadi untuk jenis kuning sendiri ada 2 ya. Ada yang pertama jenis kuning yang fisiologis atau yang kita bilang normal ya. Jenis kuning yang fisiologis itu umumnya terjadi pada saat usia bayi di atas 24 jam sampai 72 jam ya. Dan umumnya akan menurun sekitar usia 1 minggu begitu. Kalau kuning yang kita bilang patologis atau yang kelainan ya, jadi biasanya kuning ini akan timbul kurang dari 24 jam setelah lahir. Dan kadar bilirubinnya akan meningkat nih, tinggi, cepat, jadi sehari bisa naik di atas 5 mg per desiliter per hari, kita bilang itu kuning yang abnormal ya. Selain itu juga ada juga kuning yang menetap sampai usia 2 minggu begitu. Jadi setelah usia 2 minggu kuning masih menetap, nah kita bilang itu kuning yang patologis atau yang kelainan ya seperti itu. Dan apabila didapati kuning pada seluruh tubuh bayi dan adanya demam, anak susah menyusu, kita harus pikirkan itu adanya kuning yang patologis ya atau yang kelainan. Lalu dok, untuk pencegahannya sendiri, itu bagaimana dok untuk mencegah agar bayi tidak kuning dok? Untuk pencegahan kuning pada bayi ya bisa dilakukan dengan cara memberikan ASI yang cukup begitu. Pemberian ASI biasa kita berikan 8 hingga 12 kali sehari ya. Dengan pemberian ASI yang cukup, maka bilirubin itu dapat cepat dikeluarkan, lebih cepat dari tubuh melalui kencing dan juga tinja. Apakah sama dengan penanganannya juga dok? Untuk penanganannya ya, untuk bayi kuning, kita lihat pertama biasa kita lihat untuk kadar bilirubinnya. Apabila kadar bilirubinnya di atas batas ambang normal ya, biasa yang kita bilang tinggi itu
12 mg per desiliter. Apabila di atas itu dilakukan dengan pemberian fototerapi atau terapi sinar biru. Oh iya. Beberapa kasus yang berat juga bilirubin yang terlalu tinggi, kita juga bisa melakukan transfusi pada bayi. Oh, sampai bisa ditransfusi ya dok ya. Pada bayi dok, apa mungkin bayi kuning ini terjadi komplikasi dok ya? Komplikasinya, jadi kuning ini cukup membahayakan begitu ya, meskipun jarang terjadi, tetapi komplikasi dari bayi kuning yang berlebihan itu dapat beresiko menjadi seperti tuli, cerebral palsy atau kelumpuhan otak seperti itu ya, dan juga kernicterus, jadi kuningnya ini sampai ke kepala begitu, kadang-kadang bisa menimbulkan kejang pada bayi, yang terburuk hingga bisa sampai ke kematian. Gitu ya dok, ternyata kuning pada bayi tidak bisa disepelekan ya dok ya. Lalu dok, terakhir pertanyaan saya, kapan orang tua itu harus membawa bayinya ke dokter di saat bayinya sudah mulai kuning? Jadi kapan ya harus ke dokter apabila anak bayinya kuning ya, seperti itu. Yang disampaikan kalau misalnya kuningnya patologis ya, seperti misalnya kuningnya sampai tangan, kaki, itu biasanya kadar bilirubin sudah tinggi begitu. Setelah itu apabila ada kuning menetap sampai usia bayi di atas 2 minggu begitu. Jadi bayi di atas usia 2 minggu tapi kita lihat kok masih kuning ya, nah itu perlu dikhawatirkan kalau yang seperti itu ya. Selain itu yang ketiga, apabila pada saat bayi kuning anaknya menjadi rewel, lemes, malas menyusu dan ada demam begitu, itu perlu dikhawatirkan dan harus segera dibawa ke dokter spesialis. Penjelasannya ya sangat jelas sekali, luar biasa. Terima kasih Dokter Re atas penjelasan dan kesempatannya, sudah memberikan tips ya untuk sahabat Rajak dan orang tua di rumah. Untuk sahabat Rajak yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Re Fernandes, spesialis anak, bisa langsung ke Rajak Hospital Cengkareng. Demikianlah edisi Dokter Bicara hari ini. Sekali lagi terima kasih dokter. Terima kasih. Saya Jasmine undur diri dengan Dokter Re. Sampai jumpa.